Di zaman yang serba digital kayak sekarang ini, banyak banget influencer bermunculan. Mulai dari influencer Instagram, YouTube, TikTok, atau berbagai media sosial lainnya. Mungkin ada dari lo yang penasaran gitu, kenapa sih ada orang yang dengan mudah bisa nge-influence orang lain? Dan titel influencer tuh kan sebenarnya kalau secara bahasa artinya memengaruhi, influence gitu, memengaruhi banyak orang. Menarik kan? Mereka para influencer, bahkan mungkin ya 1% juga sama gitu ya. Kenapa sih para influencer ini bisa memengaruhi banyak orang? Kok kelihatannya orang tuh bisa nurut gitu sama kata-kata si influencer ini? Bahkan mungkin lo juga. Ya lo bisa jadi nurut kan sama beberapa kata-kata gue misalnya di video 1%. Dan akhirnya lo semua para perseners ngelakuin apa yang gue bilang di video. Pertanyaannya adalah kenapa ya bisa gitu? Kenapa sih influencer ini bisa memengaruhi orang? Dan mungkin pertanyaannya lagi adalah gimana ya kalau kita mau belajar biar bisa memengaruhi orang lain? Di situasi dimana mungkin kayak ya kadang beberapa dari kita sendiri masih suka bingung juga gitu kan, ngobrol sama orang lain aja bingung gimana mau mengaruhi orang gitu. Dan menariknya mungkin banyak dari kita ya bisa jadi salah satunya adalah lo ngerasa bahwa ya kita nggak bisa memengaruhi orang karena kepribadian kita, karena sifat kita, misalnya karena kita pendiam, karena kita introvert gitu. Jadinya kayak kan gue introvert, mana bisa gue memengaruhi orang lain. Tapi apa benar ya kalau introvert itu nggak bisa mengaruhi orang? Apakah sebenarnya memengaruhi orang adalah kemampuan atau keahlian yang cuma bisa dinikmati oleh orang ekstrovert? Nah, coba lo tonton video ini sampai habis biar lo tahu jawabannya. Sekaligus lo juga akan tahu nanti gimana nih cara supaya lo bisa memengaruhi orang lain. Mungkin banyak stigma atau miskonsepsi tentang introvert yang udah sering kita dengar. Mulai dari introvert itu orang yang pemalu, atau introvert itu nggak bisa punya banyak temen, nggak bisa berhubungan sama orang lain. Bahkan ada juga gitu stigma kalau orang introvert punya kemampuan public speaking yang kurang oke, dan ya nggak bisa mengaruhi orang lain. Buat lo yang ngerasa lo introvert, sering nggak sih dapat stigma kayak gitu? Nah, apakah menurut lo semuanya benar? Nah, lo bisa komen di comment section, coba utarakan pendapat lo. Tapi sebenarnya ya kalau menurut gue dan ya dari bacaan yang gue baca sebenarnya ya stigma itu nggak semuanya benar. Mungkin ada introvert banyak mungkin ya yang memang susah punya temen. Tapi ada juga kok dan banyak juga yang bisa-bisa aja gitu. Untuk punya temen begitu pula untuk punya kemampuan buat mengaruhi orang lain. Kenapa bisa gitu? Nah biar lo ngerti gue mau jelasin dulu nih soal kepribadian introvert gitu. Introvert itu sebenarnya asalnya dari teori kepribadian Carl Jung yang bilang bahwa ya introvert itu adalah orang yang punya kepribadian yang lebih berfokus pada hal-hal yang ada di dalam diri mereka. Jadi introvert itu punya kecenderungan untuk dapetin energi dari dalam diri. That's why, karena itu ya, makanya sering introvert itu dibilang suka menyendiri dan lain sebagainya gitu. Nah kalau ekstrovert ya kebalikannya ya, mereka cenderung mendapatkan energi dari luar diri. Ya karena itu orang ekstrovert mungkin lebih senang ngobrol, cerita dan lain sebagainya. Tapi ini cuman perbedaan cara dari masing-masing kepribadian sebenarnya untuk mendapatkan energi doang. Perlu lo ketahui kalau cara memengaruhi orang, cara ngobrol sama orang, itu termasuk pada kemampuan, bukan kepribadian. Jadi tadi kan kita ngomongin soal kepribadian ya, introvert, extrovert. Sekarang memengaruhi orang itu ngomongin soal kemampuan. Nah ini adalah prinsip pertama yang perlu lo tahu, bahwa kemampuan itu beda sama kepribadian. Kemampuan atau skill ini bisa lo kembangkan gitu dan sangat mungkin untuk lo pelajari karena kemampuan adalah hasil dari proses pembelajaran, mau itu formal mau itu informal ya kayak gitu ya. Intinya kemampuan tuh bisa dikembangkan gitu, sementara kepribadian itu sebaliknya. Jadi kepribadian itu cenderung konsisten dan mungkin susah diubah. Nah kalau kita ngomongin soal memengaruhi orang lain, ini bukan kepribadian gitu, jadi ini bisa dikembangkan dengan cepat. Mau lo introvert, mau lo extrovert, ya sebenarnya lo tetap punya chance yang sama gitu untuk bisa punya kemampuan mengaruhi orang lain selama memang lo berlatih dengan baik. Mungkin kalau sekarang lo nggak punya kemampuan public speaking gitu ya, atau ngobrol gitu misalnya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kan lo bakal punya kemampuan itu setelah lo mempelajarinya gitu. Jadi kayak kemampuan apapun sebenarnya bisa dipelajari. Terus kayak kalau gitu ya orang introvert bisa dong mengaruhi orang lain? Ya bisa gitu. Semua orang bisa kok punya kesempatan untuk punya kemampuan ini dengan jago, asalkan mereka mau mempelajarinya. Tinggal kita mau nggak belajar gitu ya. So,
Kalau misalnya lo sampai sekarang masih nonton video ini, gue harap dan gue menganggap juga, ya gue menganggap lo ya, mau mempelajari kemampuan untuk mengaruhi orang lain. Nah, kali ini gue bakal ngasih tahu lo tips dan triknya. Apa aja tuh tips dan triknya? Well, yang pertama, coba bentuk mindset bahwa lo tuh bisa berkembang gitu. Yakinlah kalau lo sebenarnya bisa untuk ngedevelop kemampuan apapun. Karena kalau lo membatasi diri, ya biasanya akan menghambat kemampuan lo untuk berkembang. Kayak tadi ya, orang introvert ya gak bisa misalnya mengaruhi orang lain. Ya itu contoh asumsi yang sebenarnya bisa ngehambat lo untuk berkembang gitu. Jadi pertama dari mindsetnya dulu, bahwa lo bisa gitu. Kalau misalnya lo udah punya mindset yang baik, dan lo udah yakin bahwa lo bisa lakuin tuh tips dan triknya gitu. Nah, ini gue ambil dari salah satu buku, namanya buku Influence, The Psychology of Persuasion. Kalau kata penulisnya, ada beberapa kunci utama yang berguna untuk lo bisa mengaruhi orang lain. Walaupun sebenarnya teknik ini banyak dipakai buat marketing, sebenarnya ini juga bisa dipakai kalau misalnya kita mau berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, ada reciprocation. Cara ini lebih menekankan ke hubungan timbal balik. Jadi reciprocation tuh timbal balik ya. Kalau lo ngasih, ya lo bakal diberi gitu. Intinya kayak gitu. Misalnya kalau diundang orang ke acaranya dia, ya mungkin suatu saat kalau lo punya acara, lo akan ngerasa punya kewajiban untuk ngundang balik mereka. Jadi kayak prinsip take and give lah. Nah, sama nih ketika lo ingin mengaruhi orang lain, ya lo harus punya sesuatu dulu untuk lo kasih ke orang yang ingin lo pengaruhi. Misalnya apa? Ya apapun ya gitu, entah itu informasi atau apapun gitu. Dan secara otomatis ya lo bakal bisa mengaruhi orang tersebut. Yang kedua adalah komitmen dan konsistensi gitu. Seseorang akan mau melakukan sesuatu yang sejalan dengan image dan nilai yang mereka anut. Jadinya mereka bakal bisa komit dan bisa konsisten dengan sesuatu itu gitu ya. Misalnya lo dibilang sebagai orang yang suka politik karena lo konsisten membahas masalah politik ketika ngobrol. Nah, kemungkinan besar ya lo bakal dengan mudah gitu mengaruhi orang lain yang punya interest yang sama. Contoh lain gitu ya, 1% misalnya. Kita punya komitmen dan konsisten untuk membagikan berbagai macam konten tentang kehidupan, self-development, dan juga mental health. Nah, terbukti ya, sampai sekarang ya 1% udah mungkin bisa dibilang ya, mengaruhi banyak orang di bidang-bidang itu. Ya, mengaruhinya tentu ya kebanyakan semoga ya dalam hal yang positif gitu. Dan ya pastinya mungkin dari comment section bisa kelihatan gitu kan, kita tuh ngebantu banyak orang untuk menemukan solusi dari masalahnya. Entah itu lewat konsultasi gitu ya, lewat layanan kita, atau lewat webinar, atau dari video YouTube aja gitu. Nah, ya karena tadi 1% punya komitmen dan konsisten di isu-isu yang memang kita anggap penting. Yang ketiga adalah social proof atau bukti sosial gitu. Contohnya kita bisa lihat dari selebgram misalnya. Semakin selebgram itu banyak followersnya, ya semakin meyakinkan ketika selebgram itu kita lihat profilnya, kita bakal cenderung nge-follow gitu. Dan ketika selebgram itu nge-review produk, ya yang minta endorse juga semakin banyak gitu kan. Dan memang orang-orang jadi percaya dengan produknya. Yang keempat itu adalah liking atau rasa suka. Orang bakal cenderung mudah terpengaruh ketika dia udah suka. Ketika lo pengen punya pacar atau narik customer gitu ya supaya beli produk lo, ya lo perlu menemukan minat area yang sama dulu gitu. Nah, makanya penting nih buat lo supaya lo bisa membuka diri lo biar orang-orang bisa mengenal lo dan mempermudah lo untuk berinteraksi dengan mereka. Dari situ lo bisa bangun tuh hubungan yang bisa ngebuat lo dan teman lo ya saling menyukai satu sama lain gitu. Jadi nanti lo bakal bisa mempersuasi orang dari sana. Nah, tadi kan udah ada 4 nih ya tips dan trik buat mengaruhi orang. Kalau misalnya lo ngerasa bahwa lo gak pede dengan sifat atau kepribadian lo, atau mungkin lo gak tahu nih sebenarnya diri lo tuh kayak gimana, well, kalau saran gue ya lo bisa coba aja tuh untuk ikut layanan konsultasi bareng mentor 1%. Kenapa? Karena ya di sesi konsultasi lo bakal dapet 3 psikotes utama yang bakal ngejelasin nih soal kepribadian lo bakal tahu tuh sebenarnya lo tuh introvert atau bukan, lo juga bakal bisa ngeliat tuh lo tuh orangnya gampang stres gak sih, dan lain sebagainya. Contohnya bisa lo lihat ya, kayak contoh psikotesnya tuh kayak gini nih. Nah, selain kepribadian, lo juga bisa tahu tentang minat karir dan juga tentang tingkat stres dan kecemasan lo saat ini. Lo juga bisa bebas curhat one-on-one sama mentornya 1%, ya nanti mentornya pasti bakal ngedengerin nih cerita lo dengan baik, tanpa ngejudge gitu. Karena memang mereka udah dilatih sih buat itu. Dan di akhir juga lo bakal dapat worksheet, contohnya kayak gini nih. Nah, worksheet ini bakal disesuaikan sama masalah yang memang lo ceritain, supaya bisa jadi solusi dari mentor atas permasalahan lo. Kalau misalnya lo tertarik dan pengen tahu informasi lebih lanjut, atau nggak mau ketinggalan promo, langsung aja kunjungi websitenya 1% di 1%.net. Atau lo bisa langsung klik link yang udah gua taruh di description box. Kebetulan untuk lo yang nonton video ini, kita lagi buka flash sale, jadi klik sekarang daripada nanti kehabisan ya promonya gitu. Buat lo yang ngerasa video ini ngebantu ya silakan share ya, subscribe juga, like juga, terutama ya share ke teman-teman lo yang mungkin membutuhkan.
Akhir kata, ya gue Evan dari 1%. Semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo buat belajar ya dan berkembang. Seenggaknya 1% setiap harinya supaya lo bisa mencapai hidup seutuhnya. Oke? As always, well, gue tunggu lo di sesi konsultasi 1%. Oke? Thanks.